Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, oh hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, oh di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Lord, selalu bersamaku. Kau tak pernah tinggalkan aku Tuhan, selalu bersama. Tak pernah Kau tinggalkan aku, anak-Mu Tuhan, mengikut-Mu selalu Tuhan. Sepanjang hidupku,
dalam hidupku. Oh, membawa sebabku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Secret Place, sebuah kesempatan di mana kita menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Kristus, dan juga menikmati kebenaran daripada firman Tuhan. Renungan kita kali ini akan berbicara tentang satu hal yang sederhana, di mana setiap kali kita berdoa, maka kata ini akan muncul, yaitu amin. Pertanyaannya, apakah amin itu hanya sekedar penanda bahwa saya sudah mengakhiri doa saya, atau ada hal yang lain? Mari kita renungkan 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Doa merupakan tempat dan kesempatan di mana masa lalu dan masa depan ditautkan di dalam kehidupan kita berulang-ulang. Kalau kita berdoa, pasti kita sedang berdoa dan kita akan membawa janji Tuhan yang sudah diberikan di masa lalu untuk melihat apa yang akan digenapi di dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi pada waktu kita minta sekarang, padahal kan terjadinya nanti setelah itu. Jadi masa lalu dan masa depan ditautkan di dalam peristiwa doa. Dan doa adalah tanggapan terhadap janji-janji Allah yang sudah diberikan. Dan juga kepada jaminan anugerah Allah di masa depan. Itu tadi ya, masa lalu, janji-janji Allah. Masa depan adalah seluruh anugerah yang Dia berikan kepada kita. The future grace. Nah, ini menarik. Apa itu anugerah Allah di masa depan? Atau future grace? Ini adalah kekuatan, penyediaan, belas kasihan, hikmat Tuhan. Jadi semua yang kita perlukan untuk kita berjalan mengiring Yesus, menjadi murid Kristus, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan sekarang dan yang akan datang. Jadi kita memerlukan anugerah, future grace. Dan di sini doa itulah penautnya, pengaitnya.
Doa bukan sekedar kita itu berharap di tengah-tengah kegelapan ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang berniat baik, tapi kita nggak tahu. Wah ini gimana ya, di tengah-tengah kegelapan mana punya orientasi kita. Tapi kita cuma tahu bahwa, oh ya Allah berniat baik dalam hidup saya. Bukan. Berdoa itu ibarat kita itu pergi ke bank. Lalu kita datang ke teller, dan kemudian kita kasih slip untuk penarikan dana. Doa ibarat kita pergi ke bank dan menarik kekuatan, hikmat, penyediaan, serta belas kasihan Allah yang kita perlukan untuk kita hidupi, untuk kita berjalan pada hari ini. Nah, pertanyaannya mengapa kita berkata amin atau amen dalam bahasa Inggrisnya? Amin adalah kata yang dipakai di Perjanjian Baru yang tidak diterjemahkan tetapi langsung diadopsi dari bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani. Jadi bahasa Yunani tidak menerjemahkan kata amin ini lagi dan kemudian kita pun mengambil langsung mengadopsi dengan sesuai dengan pelafalan kita jadi amin. Tetapi sama saja amen atau amin. Amen di dalam bahasa Ibrani itu merupakan sebuah afirmasi yang dilakukan secara formal, secara hikmat. Dan kemudian ini dilakukan biasanya sebagai sebuah pernyataan persetujuan terhadap janji atau perjanjian yang Allah berikan kepada umat Israel. Contohnya di dalam kitab Ulangan atau juga di dalam kitab Nehemia ketika mereka memperbarui perjanjian Allah dengan umatnya, maka ketika Ezra atau pemimpin membacakan firman Tuhan, mereka akan merespon dengan berkata, amin. Jadi artinya saya setuju, saya sepakat, itu benar adanya. Dengan kata lain, kalau kita mau sederhanakan, amin berarti ya, yes. Nah kalau begitu, maka kita bisa baca 2 Korintus 1 ayat 20 ini seperti ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan ya untuk memuliakan Allah. Jadi doa itu menautkan kita, mengaitkan kita kepada kuasa, hikmat, penyediaan, serta belas kasihannya yang didasarkan hanya kepada Yesus Kristus. Hanya kepada karya Kristus Yesus. Jadi pada waktu kita berdoa, kita melihat apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kita perlu hikmat, mari kita lihat di dalam firman-Nya, dalam janjinya. Ketika kita perlu pemeliharaan, kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara saya di tengah-tengah keadaan sulit, di tengah-tengah keadaan yang serba terbatas, serba tidak pasti seperti sekarang ini. Kita melirik kepada perjanjian Allah, kepada penyediaannya. Oh, mungkin kita sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti dan yang bersalah kepada kita. Maka kita melirik kepada belas kasihan Allah. Untuk kemudian ini bekerja di dalam Kristus. Dan Dia mencurahkannya dalam bentuk anugerah, kemampuan, pemberdayaan kita untuk melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Jadi amin itu berarti sederhananya, ya Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukannya. Amin berarti, ya Tuhan, Engkau sudah menyediakannya kepadaku. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bijak, yang memberikan hikmat kepadaku untuk memutuskan tentang hal ini yang akan mempengaruhi mungkin keluarga saya, mungkin orang-orang yang bekerja, yang saya pimpin, masa depan mereka tergantung dari hikmat. Dan Engkau adalah bijak Tuhan. Ketika kita berkata amin di dalam permohonan doa kita, kita berkata, ya Tuhan,
engkau penuh hikmat. Dan semua itu diteguhkan di dalam satu nama saja. Yesus Kristus. Karena hanya di dalam dialah ada ya itu. Dunia biasanya selalu menawarkan ya dan tidak. Ya dan tidak. Jadi bingung. Kadang-kadang kita bilang, ini janji Tuhan ya atau tidak? Kan kalau ya atau tidak sederhana, ada pilihan. Tapi kalau ya dan tidak bagaimana? Dua-duanya sebuah kontradiksi yang berlawanan, tapi kok dipadankan. Ketika Rasul Paulus menulis ini, dia mengatakan, janji Tuhan itu bukan ya dan tidak, tetapi ya di dalam Kristus. Ya untuk memuliakan Allah. Allah mau kita mendapatkan janjinya itu. Allah mau kita menerima janjinya itu. Allah mau kita menikmati janjinya itu. Yang menaruh kita kepada pengharapan akan penggenapannya di masa depan. Jadi ketika kita berkata amin, berarti ini sebuah tanda seru. Tanda penegasan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, saya menaruh harapan dan jaminan keyakinan saya hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Wah, ini luar biasa. Hal yang sederhana. Pada waktu kita berdoa, jangan sekedar kita mengatakan amin hanya untuk mengatakan selesai doa saya. Lalu kita lupa juga apa yang kita doakan. Kita tidak menaruh antisipasi bahwa apa yang saya sudah sampaikan hari ini di dalam doa saya, di dalam saat teduh saya. Saya menaruh itu untuk melihat penggenapannya di depan. Jadi kalau kita berdoa, sebenarnya sangatlah penting kita membawa firman Tuhan, janji Tuhan kepada Dia. Karena hanya inilah yang Dia bisa setuju dan mengatakan ya. Di luar itu, tidak ada jaminan. Kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah, sudah pasti tidak. Tuhan tidak mau kita mendapatkan itu. Tuhan mau kita membawa keintiman dengan Dia. Jadi pada waktu kita berdoa, dengan kita memikirkan kata amin, berarti kita setuju dengan firman yang kita sampaikan ini. Saya mau mengajak sahabat sekalian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa dengan firman Tuhan. Ambil firman. Ambil firman. Pakai firman itu. Alaskan doa kita seturut dengan firman itu sendiri. Maka jawabannya adalah ya. Dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa dengan firman. Dan kita percaya di dalam firman itu tersedia kepada kita hikmat, kekuatan, penyediaan, dan juga penyertaan serta pemeliharaan Allah. Di dalam Dia kita tahu Tuhan, Engkau sudah menjawabnya. Jadi hari ini kita dibekali satu keyakinan penuh. Waktu kita membawa firman Allah, kita bawa ini sebagai dasar permohonan kita kepada Tuhan, maka kemudian kita yakin sepenuhnya ini jawabannya adalah ya. Dan kalau ini dijawab, maka segala kemuliaan kembali kepada Allah saja. Jadi dengan begini, kita sadar, kita ini sungguh akan dibentuk di dalam doa kita. Doa itu menjadi proses di mana kita memperdalam dasar dan hubungan kita dengan Kristus. Doa membuat kita semakin menempel kepada pokok anggur itu. Doa, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 7, ketika engkau tinggal di dalam aku, mintalah
Mintalah apa saja, maka aku akan menjawab. Itu tadi. Jadi ketika kita berdoa, kita itu sedang menempel kepada Kristus. Dan ketika kita menempel kepada Kristus, kita akan mendapatkan firman. Dan firman itu yang kita doakan, yang kita setujui, yang kita aminkan. Dan kita katakan ya kepada firman ini. Dan kemudian ketika itu dijawab, kita semakin ingin lagi untuk tinggal kepada Tuhan. Tinggal di dalamnya lagi. Dan dari situ kita mendapatkan lagi kebenaran dan pernyataan kehendak Dia yang lebih dalam, lebih mulia. Lalu kita setuju lagi. Amin lagi terhadap hal itu. Dan kemudian kita lihat itu terjadi, tergenapi. Dan kemudian menuntun kita kepada kedalaman hubungan. Inilah yang membuat sebenarnya ketika kita berdoa, kesempatan untuk bukan hanya masa lalu kita, yaitu kebenaran firman ini kita bawa sekarang untuk melihat itu ke depan. Tapi juga menjadi kesempatan di mana terus-menerus kita akan dibawa kepada keintiman, kedekatan, relasi yang begitu dalam. Dan untuk kita mau menghadapi satu kesempatan di depan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu satu kesempatan kebangunan rohani, a revival yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Tidak lain, caranya cuma satu. Dituntun masuk ke dalam doa kita. Dan di situ Tuhan sudah sediakan segala hikmat, penyediaan, kekuatan, dan juga pemeliharaan. Hari ini, mari ambil waktu ketika kita berdoa, bawa firman Tuhan untuk keluarga kita, untuk masa depan, untuk usaha, untuk hikmat mengambil keputusan, untuk setiap perencanaan-perencanaan yang ada, untuk kesembuhan. Mari kita ambil. Dan ketika kita mengatakan, ya Tuhan, aku setuju, aku sepakat, terjadilah seturut dengan iman saudara. Bapa di surga, aku bersyukur kalau Engkau memberikan kepada kami satu kebenaran. Di dalam doa ini, kami sedang menautkan janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kami di masa lalu. Kami sedang menautkan kesanggupan, penyediaan, kebijaksanaan, serta rahmat belas kasihan di dalam Kristus yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Hari ini kami mau bawa itu Tuhan untuk melihat itu terjadi di masa depan kami. Aku berdoa sewaktu kami terus-menerus meyakini dan menyetujui firman ini, kami akan melihat masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, yang penuh dengan pengharapan. Engkau siapkan kepada setiap kami yang percaya. Terima kasih untuk satu undangan, relasi keintiman di tempat ruang rahasia bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu penyembahan, waktu keintiman, waktu kebersamaan kami dengan Kristus lewat firman-Mu. Dan biarlah kiranya setiap janji-janji yang kami bawa pada hari ini, kami sepakati dan kami berkata, amin. Maka kemudian kami juga akan melihat segala kemuliaan akan kembali kepada Engkau lewat jawaban doa. Mari Bapa, jawablah setiap permohonan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati waktu penyembahan Anda. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku.